Bismillahirrahmanirrahim. Hari Arafah adalah hari ke-9 dalam bulan Dzulhijjah dan merupakan hari kedua dalam ritual ibadah haji. Hari Arafah merupakan hari yang istimewa karena pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan hambanya yang berkumpul di Arafah kepada para malaikat. Arafah sendiri merupakan nama sebuah gunung, tempat Rasulullah SAW menyeru di hadapan kaumnya untuk yang terakhir kali. Hari Arafah adalah waktu bagi jemaah haji melaksanakan wukuf di Arafah, mulai dari terbenamnya matahari, yaitu waktu zuhur, pada tanggal 9 Dzulhijjah, sampai fajar terbit pada tanggal 10 Dzulhijjah. Bagi umat Islam yang tidak sedang melaksanakan haji, disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah saat tanggal 9 Dzulhijjah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, puasa hari Arafah itu menghapus dosa 2 tahun, yaitu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Arafah dalam kamus terjemahan berarti mengetahui. Namun terdapat beberapa alasan di dalam penamaan Arafah sebagai nama gunung, seperti karena gunung ini merupakan tempat berkumpulnya para manusia yang ingin saling mengetahui satu sama lain, yaitu ta'aruf. Karena gunung ini merupakan tempat Nabi Adam dan Hawa bertemu setelah diturunkan di bumi, dengan alasan-alasan yang lain. Sedangkan Gunung Arafah sendiri merupakan bukit granit yang berada sekitar 20 km atau sekitar 12 mil tenggara Mekah di dataran Arafah. Gunung Arafah mencapai ketinggian sekitar 70 meter dan dikenali sebagai Gunung Kasih Sayang atau Jabal Ar-Rahmah. Bukit tersebut adalah tempat Rasulullah SAW berdiri dan menyampaikan khutbah perpisahan Rasulullah kepada orang-orang Islam yang menemani dia untuk beribadah haji sewaktu haji wada. Pada tanggal 9 Dzulhijjah sebelum zuhur, jemaah tiba di Arafah, sebuah dataran tandus sekitar 20 km timur Mekah, di mana mereka berdiri dalam kewaspadaan kontemplatif. Mereka berdoa, bertobat dan menebus dosa masa lalu mereka, mencari belas kasih sayang Allah, dan mendengarkan khutbah dari dekat Gunung Arafah yang berlangsung dari siang matahari hingga matahari terbenam. Ini dikenal sebagai berdiri di hadapan Allah atau wukuf, salah satu kegiatan haji yang paling penting. Kemudian di Masjid Namiroh, jamaah akan melakukan sholat zuhur dan asar bersama pada tengah hari. Haji seorang jamaah tidak sah jika dia tidak menghabiskan sehariannya di Arafah. Hari Arafah merupakan puncak ibadah haji yang jatuh sehari sebelum hari raya Idul Adha, ketika jutaan jamaah haji melaksanakan wukuf di padang Arafah. Hari Arafah juga merupakan momen di mana umat muslim di seluruh dunia menjalankan puasa sunnah yang menurut sebuah riwayat, pahala puasa Arafah mampu menghapuskan dosa-dosa selama setahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat 27. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyeru kepada manusia untuk mengerjakan haji, maka beliau bergegas berseru, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah membangun sebuah Ka'bah, maka berhajilah ke sana." Semua manusia telah menjawab seruan itu, bahkan calon embrio yang masih dalam sperma laki-laki dan sel telur perempuan. Pada hari-hari semacam ini, yaitu permulaan Dzulhijjah, jemaah haji saling bertemu di rumah Allah dengan mengumandangkan talbiyah untuk memenuhi seruan Nabi Ibrahim alaihissalam, seraya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan membentangkan diri untuk mendapatkan curahan rahmat yang telah Allah turunkan di hari-hari seperti ini yang pada puncaknya pada hari Arafah. Hari Arafah merupakan hari pembebasan dari neraka bagi mereka yang menjaga pendengarannya dari hal yang buruk, dan bagi mereka yang turut berpuasa di hari tersebut dengan mengharapkan keridhaan dari Tuhannya. Hal ini tak lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin pengampunan dosa bagi mereka yang berpuasa di hari Arafah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka dia diampuni dari dosanya setahun setelah dan sebelumnya. Sedangkan barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura, maka ia diampuni dosa besar selama setahun. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat. Hari Arafah adalah puncak dan harapan para jamaah haji, sebab pada hari itulah mereka bisa memperoleh segala pengharapan. Hari Arafah adalah hari paling agung di mana Allah mengampuni dosa-dosa kaum mukminin di segala penjuru dunia, manakala mereka membentangkan diri untuk mendapatkan anugerah Allah yang dicurahkan pada hari tersebut dengan doa yang sungguh-sungguh. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika tiba hari Arafah, tidaklah seseorang masih mempunyai setitik iman dalam hatinya melainkan ia akan diampuni. Lantas ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah terkhusus bagi yang wukuf di Arafah saja atau untuk semua manusia? Maka Rasulullah menjawab, untuk semua manusia. Hadis riwayat Abu Dawud. Pada hari ini, hari Arafah adalah hari pembebasan dari api neraka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat bermurah hati dan penuh dengan kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari yang lebih utama di hadapan Allah melebihi hari Arafah. Utusan Allah turun ke langit dunia. Allah pun membanggakan penduduk bumi kepada penduduk langit seraya berfirman, lihatlah kepada hamba-hambaku yang datang kepadaku dengan tubuh lusuh penuh debu mengaduh. Mereka datang dari segala penjuru yang jauh dengan mengharapkan rahmatku, sedangkan mereka tidaklah melihat siksaanku. Maka tidaklah ada di hari di mana pembebasan dari neraka itu melebihi di hari Arafah. Hadis riwayat Baihaqi. Puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah disunahkan bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, yaitu yang tidak sedang wukuf di Arafah. Hal ini sesuai dengan beberapa hadis Nabi SAW yang salah satunya dari Abu Qatadah yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, puasa pada hari Arafah menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ikrimah ketika ia menemui Abu Hurairah dan menanyakan tentang puasa pada hari Arafah di padang Arafah, Abu Hurairah menjawab bahwa Rasulullah SAW melarang puasa pada hari Arafah di padang Arafah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Dari sini tampak bahwa puasa Arafah dianjurkan bagi mereka yang tidak sedang berada di padang Arafah. Jadi, puasa Arafah dilakukan pada hari yang sama dengan para jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Mengingat perbedaan waktu antara Arab Saudi dan Indonesia hanya sekitar 4 jam, hal ini memungkinkan kita di Indonesia untuk mengikuti puasa pada hari yang sama. Indikasi bahwa Nabi SAW biasa berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah dikuatkan oleh beberapa hadis lainnya. Pada dasarnya puasa Arafah, wukuf di padang Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah adalah satu kesatuan yang terjadi pada hari yang sama. Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa hari Arafah adalah hari ke-9 di bulan Dzulhijjah karena wukuf di padang Arafah dilakukan pada hari tersebut. Namun berdasarkan penjelasan di atas, Nabi SAW dan para sahabat sudah terbiasa puasa pada hari Arafah meskipun tidak ada wukuf di padang Arafah oleh umat Islam saat itu. Ini menunjukkan bahwa penamaan puasa Arafah tidak dikarenakan adanya jamaah haji yang sedang wukuf di padang Arafah, tetapi puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dengan demikian, puasa Arafah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah, meskipun di Indonesia berbeda dengan hari wukuf di Arafah,
tetap memiliki keutamaan yang sama. Hal ini memberikan kesempatan bagi umat Islam di seluruh dunia untuk mendapatkan keutamaan puasa Arafah dan menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW biasa berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Namun tatkala beliau sedang wukuf di Arafah, beliau tidak berpuasa. Dari Maimunah istri Nabi SAW diriwayatkan bahwa orang-orang pernah ragu apakah Nabi SAW berpuasa pada hari Arafah. Kemudian Maimunah mengirimkan kepada beliau wadah berisi susu saat beliau sedang wukuf, dan beliau meminumnya di hadapan orang banyak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah disunahkan bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji.